欺负硬币，我弄死你！ Di video sebelumnya sudah diceritakan bahwa Oyong yang terluka akibat pukulan telapak besi berhasil disembuhkan oleh biksu Yideng. Akan tetapi sang biksu terluka akibat siasat yang digunakan oleh Ying. Beruntung akhirnya perempuan tua itu menyadari bahwa yang menghabisi bayinya adalah Kenren, sehingga dia melepaskan sang biksu. Biksu Yideng yang mengerti bahasa Sanskerta menawarkan untuk menerjemahkan beberapa kalimat kitab Yin yang tak dipahami Kue Cheng. Setelah menyelesaikan terjemahan kitab itu, biksu Yideng mengatakan kepada kedua remaja tersebut agar memberikan catatan itu kepada Ang Chit Kong agar si pengemis utara bisa mengembalikan kekuatannya secara maksimal. Mereka pun segera pergi untuk menemui Ang Chit Kong. Di sisi lain, Ouyang Feng akhirnya menerima Yang Kang sebagai muridnya. Dia mengajari pemuda itu jurus ular yang amat beracun. Sementara itu, pendekar aneh berlayar menuju Pulau Persik. Mereka bertujuan untuk menengahi pertikaian antara Yoshi dengan 7 pendeta Guanzhen. Mereka yakin bahwa hanya ada kesalahpahaman di antara mereka. Mereka sampai di Pulau Persik dan disambut pelayan bisu. Ia memberitahu bahwa ketua pulau tidak mau menemui mereka. Kezhen yang urusannya tak bisa ditunda lagi mencoba menerobos pulau itu. Mereka berusaha menembus formasi pulau, namun tetapi tak bisa menembusnya. Si pelayan bisu muncul dan memberikan makanan pada mereka. Sementara Huang Yoshi sedang mengajari Saguo menulis, tetapi pada dasarnya Saguo gadis yang bodoh. Huang Yoshi menjadi kesal. Tiba-tiba si pelayan bisu datang dan memberikan suara dari ke-6 pendekar aneh. Tak lama kemudian Saguo muncul di sana. Saguo mengatakan bahwa Huang Yoshi mengutusnya untuk menjemput ke-6 orang itu. Di sisi lain, si bocah tua nakal sudah berhasil menemukan Ang Chit Kong dan selalu menemaninya. Dia tak berani lagi meninggalkan pengemis itu karena takut dimarahi Oyong. Ang Chit Kong yang kehabisan arak meminta Su Putong untuk mengisi kembali araknya. Di perjalanan mereka bertemu dengan pendekar kerajaan Qin dan Su Putong pun mengerjai mereka. Dia kemudian menyuruh keempat orang itu menandu dirinya dan Ang Chit Kong. Sesampainya di kedai, si biksu menantang Su Putong bertaruh mengadu konsentrasi. Jika dia menang, maka Su Putong harus memberikan obat penawar dari racun yang dia berikan kepada mereka. Pertandingan pun dimulai. Tiba-tiba Ang Chit Kong melihat Kezhen berteriak dan marah di tengah kota, dan ia pun berusaha menyusulnya. Kue Cheng dan Oyong sampai di kedai dan melihat si biksu yang sedang mengadu konsentrasi dengan Su Putong. Dari ketiga pendekar yang lain, Oyong mengetahui bahwa Ang Chit Kong menghilang dari tempat itu. Oyong berusaha menghentikan Su Putong tapi tak berhasil. Ia kemudian menotok nadi tertawa kedua orang itu. Su Putong akhirnya tertawa lebih dulu, sementara si biksu masih diam di tempatnya. Kedua pemuda itu segera mencari Ang Chit Kong yang menghilang. Mereka melihat tanda pengemis dan mengikutinya. Mereka malah bertemu dengan Kezhen yang tiba-tiba menjadi marah dan menyerang Oyong. Ang Chit Kong juga muncul di sana dan berusaha menenangkan pendekar tua itu. Akan tetapi Kezhen tak peduli dan meminta Kue Cheng menghabisi Oyong jika dia masih mau dianggap murid. Tiba-tiba Kezhen memuntahkan darah dan jatuh pingsan. Mereka bertiga merasa ada yang aneh dalam kejadian ini. Keenam pendekar aneh tak pernah terpisah, namun kali ini mereka hanya melihat Kezhen seorang diri. Sambil menunggu Kezhen tersadar, Kue Cheng memberikan terjemahan kitab 9 Jin kepada Ang Chit Kong dan menyampaikan pesan bisu Yideng. Ang Chit Kong menyuruh kedua muridnya itu untuk pergi ke Pulau Persik dan menanyakan apa yang terjadi pada Huang Yoshi. Mereka pun berlayar ke Pulau Persik dengan penuh keraguan. Oyong merasa sudah terjadi sesuatu yang besar antara ayahnya dengan pendekar aneh. Sesampainya di pulau, mereka mendapati papan makam Nyonya Huang dalam kondisi rusak. Apa yang mereka lihat di dalam makam juga lebih mengagetkan lagi. Kue Cheng menemukan mayat para gurunya yang sudah tiada. Akan tetapi Nan Shiren tak ditemukan. Kediaman sisa timur juga tak kalah berantakannya. Para pelayan terbunuh dan jejak pembunuhannya jelas terlihat. Kue Cheng yang dalam keadaan bersedih menuduh bahwa gurunya dihabisi oleh Huang Yoshi dengan jurus cakar tulang putih 9 Jin. Oyong berusaha menyuruh pemuda itu untuk tenang agar mereka bisa mengungkap kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi Kue Cheng yang sedang emosi itu tak mau mendengarkannya. Kue Cheng menyadari bahwa Oyong tak bersalah dalam masalah ini, namun bagaimanapun dia harus membalas dendam kepada Yoshi yang adalah ayah gadis itu.
Mereka berdua lalu menguburkan keempat pendekar aneh di Pulau Persik. Ketika hendak mengubur Juzong, Oyong menemukan sebuah benda di tangan pendekar itu. Tiba-tiba terdengar suara Nensiren berteriak. Guecheng menemukan gurunya itu dalam keadaan tidak waras. Ia menyampaikan sesuatu kepada Guecheng. Dia menulis sebuah nama dengan darahnya, akan tetapi dia tak bisa bertahan. Guecheng merasa bahwa huruf Y yang dimaksud adalah nama Yoshi. Semakin kuatlah dugaan bahwa Huang Yoshi lah yang bertanggung jawab atas kematian kelima gurunya. Melihat kebingungan ini, Oyong akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan pemuda itu. Dia mengajak Guecheng meminum sekendi arak pelupa ingatan. Setelah masing-masing menghabisi setengah kendi, maka artinya mereka sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Ia mempersilahkan Guecheng mencari ayahnya untuk balas dendam, dan kemudian kembali ke Mongol untuk bersama Huazeng. Oyong memasrahkan segalanya pada takdir. Keesokan harinya Guecheng bertemu dengan pendekar Guanzhen yang menceritakan semuanya. Para pendekar Guanzhen pun akan membantu Guecheng membalaskan dendamnya. Mereka pun kembali ke Jiangnan dan menyuruh murid-murid Guanzhen menyebarkan bahwa sekte Guanzhen menantang sesat timur dalam sebuah pertarungan. Huang Yoshi yang menerima tantangan itu langsung menuju ke sana. Ketujuh pendeta Guanzhen juga membentuk formasi dan mengepung si sesat timur. Beruntung Yoshi menahan serangannya, akan tetapi dari atas kedai, Ang Chit-kong mengatakan kepada Guecheng bahwa dia tak yakin Yoshi pembunuh kelima gurunya. Dia bisa melihat bahwa jika Yoshi mau, sangat mudah baginya menghabisi para pendekar itu. Sepengmis Utara itu berpendapat bahwa ada orang yang sengaja membenturkan mereka semua. Melihat Guecheng muncul, Yoshi menanyakan putrinya, akan tetapi Guecheng tak menjawab dan meminta ketujuh pendekar membentuk formasi dan Guecheng akan membantunya. Tiba-tiba pendeta Gyuji menghentikan pertarungan. Dia menanyakan apakah benar apa yang dituduhkan kepadanya adalah perbuatan Yoshi, termasuk menghabisi pamannya yaitu Zhu Butong. Si sesat timur mengatakan jika mereka meyakini itu adalah kebenaran, maka begitulah kejadiannya. Guecheng tiba-tiba mengatakan bahwa Zhu Butong belum mati. Yoshi tak pernah menghabisi si bocah tua nakal itu. Ang Chit-kong juga menambahkan bahwa beberapa hari yang lalu ia masih bersama Zhu Butong, namun si bocah tua nakal itu kembali menghilang entah kemana. Satu urusan sudah selesai, tinggal jelaskan tentang kematian 5 pendekar aneh. Akan tetapi Yoshi tak mau menjawab pertanyaan itu. Dia merasa tak perlu menjelaskan apa-apa. Jika mereka menuduhnya menghabisi kelima pendekar tersebut, dia juga tak berniat membela diri. Melihat Guecheng yang emosi, akhirnya Huang Yoshi mengatakan bahwa keenam gurunya berada di pulau dan dia sudah memerintahkan orang untuk menjamu mereka. Oyong muncul di sana dan mengatakan bahwa ayahnya hanya perlu mengatakan bahwa dia tak menghabisi mereka semua. Akan tetapi Yoshi tetap tak mau menjelaskan hal itu. Akhirnya Ang Chit-kong turun dan menengahi mereka. Oyong kembali membujuk ayahnya untuk mengatakan bahwa dia bukan pembunuh pendekar itu. Akan tetapi Yoshi malah memarahi putrinya karena masih berusaha membela Guecheng yang dianggapnya tak menggunakan pikirannya. Ang Chit-kong akhirnya menceritakan bahwa ketika Huang Yoshi tak berada di pulau, 5 orang pendekar aneh terbunuh di sana. Dia merasa yakin bahwa ada konspirasi besar yang ingin membenturkan para pendekar. Tak lama kemudian Hong Li bersama orang-orangnya sampai di sana. Pendeta Kyuji marah melihat muridnya Yang Kang kembali bersama Hong Li. Tapi pemuda itu dengan bangga membuka identitasnya telah menjadi murid si racun barat. Mereka langsung terlibat pertempuran dengan si racun barat. Melihat Kaizen terdesak, Oyong segera turun tangan. Perkataan Yang Kang yang mengatakan bahwa 6 pendekar aneh tinggal sendirian menjadi perhatian Oyong. Bagaimana Yang Kang tahu tentang itu? Sementara mereka belum pernah menyampaikan berita ini kepada para pendekar lain. Melihat Huang Yoshi dan Ang Chit-kong juga berada di sana, Yang Kang menjadi ragu dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Tanpa diduga, si bocah tua nakal juga sampai di sana dan bertemu dengan ketujuh pendeta Guanzhen. Melihat kemunculan Zhu Butong, Ouyang Feng meninggalkan tempat itu. Namun ternyata Hong Li membawa pasukan dalam jumlah besar untuk menangkap mereka. Para pendekar itu berlindung di kedai. Yang Kang mengancam akan membakar tempat itu jika mereka tak mau menyerahkan diri. Setelah beberapa lama tak ada yang keluar, pasukan Qin mulai menghujani kedai dengan panah. Akan tetapi ketika mereka berhasil masuk ke dalam, ternyata tempat itu kosong. Para pendekar berhasil meninggalkan tempat itu melalui jalan rahasia yang hanya diketahui oleh Kaizen.
Sesampainya di hutan, ketujuh pendeta Guanzhen pamit mengingat Genzen sudah menyelamatkan mereka. Huang Yoshi berusaha menerangkan kejadian di Pulau Persik, namun melihat Genzen tak mau mendengarkannya, dia mengajak Ang Chit Kong yang pergi bersama untuk menyembuhkan lukanya. Mereka berpisah, Kue Cheng meninggalkan tempat itu bersama Genzen, sementara Ouyang tinggal bersama Su Butong. Belum jauh mereka berjalan, Kue Cheng dan Genzen dihadang oleh Yang Kang. Dia meminta agar Kue Cheng memberikan kitab Wumu kepadanya. Ken Ren juga muncul di sana dan langsung menyerang Kue Cheng. Sayangnya, Yang Kang berhasil menangkap Genzen dan mengancam akan menghabisinya. Melihat Yang Kang tak main-main dengan ancamannya, Kue Cheng pun menyerah dan tak mengeluarkan kitab tersebut. Akan tetapi, mendengarkan Ren menindas Ying, Su Butong segera menyerangnya. Ouyang membawa Genzen ke sebuah kuil tua dan mendudukkannya di sana. Dia juga memberikan sebuah tongkat besi yang didapatkannya di sana sebagai pengganti tongkatnya. Di sisi lain, Yang Kang dan pendekar Jin muncul di sana. Mereka juga membawa Saguo yang mereka tangkap. Ouyang Feng menangkapnya sebagai sandera. Tiba-tiba melihat Genzen dan menjadi ketakutan. Dia menganggap orang tua itu sudah menjadi hantu karena dia melihat Genzen sudah tiada di Pulau Persik. Ouyang segera keluar menemui Ouyang Feng. Ia mengatakan bahwa ayahnya sedang bermasalah dengan para pendeta Guanzhen dan meminta bantuan Ouyang Feng. Ia berjanji menerangkan isi kitab Yin secara lengkap jika Ouyang Feng mau membantu ayahnya lepas dari kejaran 7 pendeta Guanzhen. Mendengar perkataan Ouyang Feng memerintahkan Yang Kang agar tidak mengganggu gadis itu. Ouyang kemudian mendatangi Saguo dan menanyakan mengapa dia tak berada di Pulau Persik dan malah bersama orang-orang Jin tersebut. Saguo ternyata tidak betah di Pulau Persik karena selalu disuruh belajar menulis oleh Huang Yoshi. Dia mengatakan bahwa orang-orang itu datang ke Pulau Persik dan berjanji membawanya pulang ke rumahnya di desa. Ouyang dengan pintarnya memancing Saguo menceritakan apa yang terjadi di Pulau Persik. Yang Kang berusaha mengancam Ouyang agar tak berbicara lagi dengan Saguo. Akan tetapi Ouyang Feng sudah berjanji kepada gadis itu. Saguo kembali melanjutkan ceritanya. Hari itu dia disuruh Yoshi menyebut 6 orang tamu yang datang ke Pulau Persik. Mereka adalah 6 pendekar aneh yang diterima oleh Yoshi di kediamannya. Yoshi kemudian meminta ke 6 pendekar aneh untuk beristirahat di Pulau Persik. Sementara dia akan ke daratan dan mencari putrinya. Dia juga meminta Saguo menjemput 7 pendeta Guanzhen jika mereka datang dan membawa mereka menemui ke-6 pendekar aneh. Beberapa hari setelah Yoshi meninggalkan pulau, Saguo melihat Ouyang Feng dan Yang Kang terperangkap di Pulau Persik. Akan tetapi kehadirannya tertangkap oleh Yang Kang. Mendengar Saguo pernah melihatnya di desa, Yang Kang menjadi takut. Gadis itu membuka rahasianya menghabisi Ouyang Ke. Saguo mengatakan bahwa Yoshi sedang tak berada di pulau, hanya ada 6 orang aneh yang menjadi tamu Pulau Persik. Saguo yang menganggap bahwa mereka berdua adalah pendeta yang ditunggu, kemudian mengajak Ouyang Feng dan Yang Kang masuk ke dalam. Ouyang segera menebak bahwa kedua orang itu malah meminta Saguo membawa ke-6 pendekar aneh untuk menemui mereka di makam Nyonya Huang. Ouyang mengatakan bahwa dia sudah menebak bahwa bukan ayahnya yang mencelakai ke-6 pendekar aneh. Jika pelakunya adalah Yoshi, maka dia tak akan membiarkan mayat-mayat itu tetap berada di makam istrinya. Ouyang Feng yang merasa tertarik dengan analisa Ouyang menyuruh gadis itu meneruskan perkataannya. Hari itu Genzen sebenarnya juga merasa aneh karena Yoshi memerintahkan bertemu di makam Nyonya Huang. Tetapi Saguo yang membawa mereka, maka dia tetap mengikuti perintah tersebut. Di sana mereka bertemu dengan Yoshi yang menggunakan penutup kepala. Tanpa basa-basi, orang yang dianggap Huang Yoshi itu menyerang mereka. Si racun barat meninggalkan Genzen dalam keadaan hidup karena ia tak bisa melihat. Dia berencana menyebarkan berita di dunia persilatan bahwa Huang Yoshi lah yang mencelakai ke-6 pendekar aneh. Dengan demikian, maka si sesat timur akan menjadi musuh dunia persilatan dan sekaligus akan berhadapan langsung dengan Kue Cheng. Ouyang Feng memuji kecerdasan analisa Ouyang, namun dia mengatakan bahwa semua itu adalah ide murid barunya. Ouyang lalu menerangkan bahwa sebelum kematian pendekar itu sempat menuliskan huruf Y yang disangka adalah Yoshi. Ternyata itu adalah Yang Kang. Ouyang juga mengeluarkan sebuah giok berbentuk sepatu yang dia yakini bukanlah barang peninggalan ibunya. Benda itu bertuliskan perjodohan. Ouyang amat yakin bahwa itu adalah lambang perjodohan Yang Kang dengan Nianci yang berawal ketika Yang Kang mengambil sepatu gadis itu. Yang
Yang Kang akhirnya tak bisa menghindar lagi. Di tempat persembunyiannya, Kaizen berusaha menahan emosi. Dia telah salah selama ini menuduh Yoshi yang menghabisi saudara-saudaranya. Bahkan tadi dia sempat hendak menghabisi Oyong. Tiba-tiba mereka mendengar gerakan dari Kaizen. Oyong kemudian berubah pembicaraan. Dia melarang Saguo pulang ke desa karena ada hantu di sana. Mendengar Saguo mengatakan orang pincang, Yang Kang segera bertindak. Tapi dihalangi Oyong. Yang Kang mencoba menghabisi Saguo, akan tetapi kali ini Ouyang Feng yang menghalanginya. Si racun barat kembali menanyakan siapa yang membunuh hantu pincang itu. Setelah kembali ditakuti oleh Oyong, Saguo akhirnya menyebutkan nama Yang Kang. Situasi menjadi berbalik. Ouyang Feng mulai curiga pada Yang Kang. Oyong terus mengeluarkan bukti-bukti melalui percakapan Yang Kang yang didengarnya di balik dinding ruangan rahasia. Yang Kang tak bisa lagi menguasai diri dan akhirnya menyerang Oyong. Sayangnya dia malah terkena racun dari sirah landak di tubuh Oyong. Sirah landak sebenarnya tidak beracun, akan tetapi sewaktu Nan Shiren menyerang Oyong, darahnya yang mengandung racun ular menempel di sana. Dan sekarang Yang Kang memukul di tempat yang sama. Pangeran Hongli yang amat menyayangi anak angkatnya itu berusaha memohon agar Ouyang Feng memberikan penawar racun kepadanya. Di akhir hayatnya, Yang Kang dalam khayalannya ia hidup bersama dengan Yanji dan kedua orang tuanya di desa. Sebenarnya itu amat dirindukan, namun dikalah karena egonya yang ingin menjadi seorang pangeran. Keesokan paginya, Ouyang Feng baru menyadari bahwa dia sudah dimanfaatkan oleh Oyong. Akan tetapi si racun barat itu tidak marah karena berkat Oyong, dia akhirnya bisa membalaskan dendam keponakannya yang amat dicintainya. Sayangnya si racun barat belum mau melepaskan Oyong dan meminta menulis ulang kitab 9 jin. Dia menangkap Kaizen yang bersembunyi dan menggunakannya untuk memaksa gadis itu. Oyong berpesan pada Kaizen bahwa dia harus menceritakan semuanya pada Guecheng. Jika tidak, maka Guecheng tak akan pernah memaafkannya. Oyong akhirnya pergi bersama Ouyang Feng. Kaizen yang mencari Guecheng bertemu dengan pemuda itu yang sedang bersama pendeta Kyuji. Mereka pun kembali ke kuil dan mendapati jenazah Yang Kang. Walaupun Yang Kang sudah berkali-kali berusaha mencelakai mereka, ketiga orang itu tetap bersedih atas kematian putra Yang Xiaotian tersebut. Setelah memakamkan saudara angkatnya itu, Guecheng lalu memacu kudanya mencari Oyong yang dibawa oleh si racun barat. Berhasilkah Guecheng bertemu dengan cinta sejatinya kembali? Akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa.